Wah. Malam itu terlihat seorang pria tengah memukuli seorang wanita. Tiba-tiba tak tahu dari mana ngucung hulnya, datang pria lain yang langsung menghajar pria tersebut. Pria ini bernama Sang-hun. Bukannya menolong si wanita, ia malah meludahi wanita itu dan memukulinya karena kesal si wanita tak bisa membela dirinya. Si anjing, nulungan menulungan wenya guys. Jadi Sang-hun adalah seorang pria yang berprofesi sebagai debt collector sekaligus gangster. Ia mendirikan usaha ini bersama sahabatnya yang bernama Mansik yang juga merangkap sebagai bos. Mansik lagi-lagi mengomel atas keterlambatan Sang-hun karena hari ini mereka mendapat job untuk membubarkan demo kelompok mahasiswa. 김상훈이 씨발 진짜 너. 내 8시까지 오라고 했어 안 했어 내가? Setibanya di TKP, mereka langsung menghajar para pendemo dengan brutal tanpa pandang bulu. Setelah pekerjaan itu, Mansik memberikan upah pada para anak buahnya. Sang-hun terlihat kesal karena hanya dirinya yang mendapat amplop paling tipis. Mansik pun menjelaskan bahwa isinya adalah cek supaya Sang-hun tak langsung menghabiskan uangnya untuk berjudi. Mansik juga menasehati agar Sang-hun jangan terlalu keras dalam pekerjaannya. Namun baru saja dikasih tahu oleh si Mansik, uang gaji yang baru saja didapat langsung ia depokan untuk bermain bonanza. Nyarung kadei. Paginya, Sang-hun menemui keponakannya yang bernama Hyung-in. Di sini terlihat memang si Sang-hun ini agak bedegong, sama anak kecil juga kasar kelakuannya. Ia menemui Hyung-in bermaksud untuk memberinya sebuah cek, namun karena takut pada Sang-hun, Hyung-in mengucapkan terima kasih dengan melambaikan tangan dari kejauhan. Tak lama, kakak tiri Sang-hun datang dan melihat cek yang sudah diberikan Sang-hun dengan sedikit heran. Sedikit tambahan, jadi si Hyung-in ini suka ditinggal di rumah sendirian oleh ibunya untuk bekerja. Sementara ayahnya si Hyung-in ini kabur dari rumah dan nyandung sama wanita yang jauh lebih montok. Nah, jadi gitu guys. Ketika Sang-hun dalam perjalanan pulang, ia dengan dingin nyiduh sembarangan dan tak sengaja mengenai baju seorang siswi SMA cantik bernama Yeon-hae. Ya. Namun, ketika hendak membersihkan bajunya dengan tangan Sang-hun, ia malah mendapat tamparan. Hal itu membuat Sang-hun kesal, lalu memukul Yeon-hae hingga pingsan. Jelas ditamparlah Sang-hun. Bungan saha nyeduh napas. Itu dah. Ketika Yeon-hae sadar, ia pun kembali menampar Sang-hun karena merasa dilecehkan. Namun Sang-hun tidak ingin memukulinya lagi. Ia pun menyuruh Yeon-hae untuk pulang dan akan memberikan ganti rugi akibat pukulannya tadi. Namun Yeon-hae meminta ganti ruginya saat itu juga. Sang-hun pun memberikan minum untuk Yeon-hae, sementara Yeon-hae meminta nomor Sang-hun untuk meminta ganti ruginya yang masih kurang. Setelah insiden itu, Sang-hun kembali ke kantornya untuk mengambil gaji. Mansik pun tidak bosan untuk mepeling si Sang-hun agar jangan pergi berjudi lagi dan lebih baik menyisihkan sebagian uangnya untuk diberikan kepada ayahnya yang baru saja keluar dari penjara. 어제 출소하셨냐? 용돈 좀 드리고 그래라. Nah, penyebab ayahnya di penjara adalah ketika Sang-hun masih kecil, ayahnya bertengkar dengan ibunya, sementara adik Sang-hun yang berusaha melerai mereka tidak sengaja tertikam oleh ayahnya. Sementara ibu Sang-hun berlari keluar, namun ketika di jalan ibunya tertabrak mobil dan tewas. Karena itulah Sang-hun belum bisa memaafkannya. Malam itu, Sang-hun menemui ayahnya. Setiap datang ke sana, pasti ia langsung memukuli ayahnya. Khawatir guys. Esok paginya, Sang-hun datang menemui Hyung-in. Namun tak lama ibu Hyung-in datang, Sang-hun pun langsung memberinya uang. Nah, si Sang-hun ini kelihatannya tidak akur sama kakak tirinya. Hal itu disebabkan oleh kemarahan Sang-hun atas kematian ibu dan adiknya. Ditambah lagi mereka yang berbeda ibu, membuat Sang-hun lebih cuek kepadanya.
Saat hendak pergi, kebetulan Yonhee melihat pertemuan itu dan langsung menghampiri Sang-hun. Yonhee yang kepo terus membahas kakak tirinya Sang-hun. Karena kesal, Sang-hun pun meneriakinya. Polisi yang tak jauh dari situ lalu mendatangi mereka. Namun tanpa sebab yang jelas, Sang-hun langsung memukuli polisi itu. Jir, power kia temperamennya. Setelah memukuli polisi, mereka pun pergi ke sebuah taman. Dan Yonhee baru sadar Sang-hun adalah seorang gangster. Untuk melanjutkan ganti ruginya, Yonhee meminta Sang-hun mentraktirnya makanan. Setelah itu mereka pun jalan-jalan. Setibanya di rumah, kita diperkenalkan dengan kakaknya Yonhee yang bernama Jaelani, yang kerjanya hardolin, yaitu dahar modal ulin, dan selalu kukulutus minta duit sama Yonhee. 말할 때 돈 내놓으라고 씨발려나. Sementara ayahnya punya gangguan jiwa setelah kematian ibunya, serta terus menganggap ibunya masih hidup. Jadi waktu itu Yonhee pernah melihat ibunya dipukuli dan warungnya dihancurkan oleh preman. Yang ternyata preman itu adalah Sang-hun dan Mansi. Esok paginya, Sang-hun bersama anak buahnya yang bernama Awan mulai menagih para penghutang. Target pertama di hari itu, si penghutang bersembunyi di rumahnya, namun akhirnya ketahuan. Sang-hun pun akan memukul si penghutang, namun Awan langsung menerobos untuk memukulinya. Beralih ke si penghutang kedua yang sedang memukuli pemajikannya. Melihat kejadian itu, kekesalan Sang-hun makin memuncak. Ia pun memukuli si penghutang hingga babak belur. Setelahnya Sang-hun dan Awan kembali ke kantor. Di sana mereka dipuji karena telah bekerja dengan baik. Mengetahui mereka mendapatkan uang yang banyak, Mansik pun melebihkan gaji dan mengajak mereka minum. Sepulang dari minum, Mansik menitipkan uang untuk diberikan kepada ayah Sang-hun. Hal itu sering ia lakukan sebab ia sendiri pun yatim piatu dan ingin mempunyai ayah. Sang-hun pulang dan terpaksa menemui ayahnya untuk memberikan uang itu dengan melemparkannya dan memaki serta memukulinya. Jika tuh Sang-hun, seburuk apapun kesalahan bapakmu di masa lalu, tong kieu teuing atuh, ha? Sementara keesokan paginya, Yonhee melihat ayahnya kambuh dan berkelahi dengan kakaknya. Di tempat lain, Hyung-in bermain bersama temannya. Saat itu mereka membicarakan PlayStation yang teman mereka miliki. Hyung-in yang belum punya PlayStation pun bersedih. Tak lama, Sang-hun datang membawa banyak makanan untuk Hyung-in dan membaginya dengan teman-temannya. Setelah makanan habis dan temannya sudah pergi, Sang-hun pun menanyakan apakah Hyung-in benar-benar menginginkan PlayStation. Namun Hyung-in hanya diam saja. Melihat Hyung-in diam saja, Sang-hun pun pergi. Namun Hyung-in menangis sebab benar-benar menginginkan PlayStation. Cik atuh tadi ngomong hayang gitu. Ternyata Sang-hun masih punya hati yang baik. Ia mengajak Hyung-in hari itu juga untuk membeli PlayStation. Ia juga menelpon Yonhee untuk menemani mereka belanja. Hyung-in dan Yonhee sangat senang hari itu. Mereka bertiga berjalan-jalan hingga malam hari. Lalu mereka pulang untuk mengantar Hyung-in. Sesampainya di rumah Hyung-in, ternyata tak ada siapapun di sana. Namun tak berapa lama ibunya pun datang dan mengajak mereka makan malam sebelum pulang. Mendengar itu Yonhee pun menerima ajakan itu dan membantunya memasak. Melihat Yonhee menerima tawaran itu, Sang-hun pun ikut makan malam dengan canggung. Singkatnya, Yonhee dan Sang-hun pergi. Yonhee berjanji untuk mengajak keluar Hyung-in kapan-kapan. Di perjalanan pulang, Yonhee menyuruh Sang-hun untuk bersikap baik dengan kakaknya. Lalu mereka pun menyempatkan untuk pergi minum. Saat itu Sang-hun yakin bahwa Yonhee berasal dari keluarga bahagia dan kaya raya, padahal yang ada sebaliknya. Namun Yonhee tak pernah mengatakannya. Kakak Yonhee baru pulang dan lagi-lagi minta duit kepada Yonhee, namun Yonhee berkata ia tak punya uang. Mendengar itu kakaknya marah dan terjadilah perkelahian kecil antara mereka. Setelah itu, Jaelani bertemu dengan temannya yakni si Awan dan diajak untuk menjadi penagih hutang bersamanya.
Ia pun dibawa ke Mansik dan juga dikenalkan kepada Sang Hun. Hari itu juga, ia resmi menjadi penagih hutang bersama Awan dan Sang Hun. Awan terus memuji Jaelani jago berkelahi dan pintar. Hal itu membuat Sang Hun agak kesal sebab hanya sebuah ocehan. 진짜 똑똑합니다. 이 똑똑한 일하고 무슨 상관인데. Mereka pun pergi, lalu mereka bertemu dengan penghutang yang brutal, namun Jaelani malah diam saja melihat mereka, hingga seterusnya pun begitu. Sang Hun pun dibuat kesal olehnya. Lalu mereka kembali ke kantor. Sesamanya di sana, mereka menyetorkan uang yang mereka tagih. Mansik meminta Sang Hun untuk membuat rekening baru agar gajinya ditransfer saja dan juga membeli ponsel agar mudah dihubungi. Ketika di rumah, Jaelani memberikan gajinya kepada Yonhee, namun Yonhee yang tak percaya itu uang halal menanyakan asal uang itu. Lalu Jaelani menutup kamarnya karena merasa bersalah atas pekerjaan memukuli orang. Sementara itu, Sang Hun membeli handphone di tempat kakak tirinya bekerja. Setelah itu ia pun diajak makan malam. Saat makan malam, kakak tirinya membahas tentang dirinya yang sering memberi ayah mereka uang. Hal itu lantas membuat Sang Hun marah karena Sang Hun ingin ayahnya menderita, bukan diberi uang begitu. Setelah marah, ia pun pulang menemui ayahnya dan memukulinya lagi. Tak lama, saat itu Hyung In yang tinggal di samping rumah Sang Hun membuka pintu dan melihat Sang Hun memukuli kakeknya yang tentu membuat Hyung In sedih. Esoknya, mengetahui keuangan mereka sekarang, Yonhee mendaftar kerja paruh waktu di sebuah warung makan. Sementara, Sang Hun, Awan, dan Jaelani hari itu melakukan penagihan. Saat memukuli penghutang, lagi-lagi Jaelani tak melakukan apapun dan membuatnya dipukuli oleh Sang Hun. Begitupun Awan yang membelanya, mereka berdua babak belur. Tak hanya itu, di perjalanan pulang, Jaelani kembali ditampar oleh Sang Hun. Setelah ditampar, di matanya tersirat ia punya dendam kepada Sang Hun. Sementara itu, malamnya Yonhee yang baru pulang dari bekerja paruh waktu, dimarahi Jaelani karena pulang terlalu malam. Namun Yonhee berkata uang yang didapatnya halal tak seperti kakaknya. Kembali ke Sang Hun yang tak jadi mengambil handphone, Sang Hun pun minum dengan Mansik di sebuah bar yang lagi-lagi membahas tentang ayahnya. Mansik memberitahukan bahwa ia kasihan dengan ayah Sang Hun, namun Sang Hun kesal karena menganggap orang bersalah seperti itu tak pantas dikasihani. Di tempat lain, malam itu Yonhee mendapat perlakuan kasar dari ayahnya yang terus saja bertanya di mana istrinya dan membuat Yonhee kesal. Melihat kekesalan itu, ayahnya pun tiba-tiba kesurupan dengan memegang sebuah pisau untuk membunuh Yonhee. Yonhee kabur dari rumah, sementara Sang Hun yang habis minum dari bar datang menemui ayahnya untuk memukulinya lagi. Namun ketika itu, ia malah melihat darah di tangan ayahnya sebab melakukan latihan mati. Melihat itu, Sang Hun pun panik lalu mengakodnya hingga ke rumah sakit. Setelahnya Sang Hun pun menangis karena bagaimanapun tetap ada rasa sayang kepada ayahnya. Sementara Yonhee yang kabur dari rumah juga menangis di jalanan. Tak lama ia mendapat telepon dari Sang Hun yang juga sedang mendapat kemalangan. Sang Hun pun mengajak bertemu untuk mengurangi rasa sedihnya. Tapi kali ini mereka tidak bertemu di bar, mereka malah bertemu di tempat Sang Hun biasa bermain skuter sewaktu SMP. Yonhee kala itu melihat ekspresi sedih si gangster ini, namun Sang Hun menutupinya dengan menyebut ia habis melakukan transfusi darah, makanya wajahnya agak pucat. Yonhee pun menceritakan berita gembiranya yang sudah bekerja paruh waktu dan akan mentraktir Sang Hun kapan-kapan. Ketika Sang Hun tiduran di pahanya Yonhee, Yonhee pun menyarankan agar ia berhenti menjadi penjahat sebab orang tuanya bisa kecewa dan sedih karena sifatnya itu. Mendengar kata-kata Yonhee itu, gangster kejam ini menangis sambil menutupi matanya. Lalu Yonhee juga ikut menangis mengingat keadaan keluarganya. Esoknya, Sang Hun menemui Hyung In, namun tak lama Hyung In sedih mengingat ketika Sang Hun memukuli kakeknya. Lalu Sang Hun mengajak Yonhee bertemu untuk menagih janji traktirannya dengan mengajak Hyun In juga.
Seusai menelpon Yonhye untuk bertemu, ia pun pergi ke kantor bertemu Mansik. Sang-hun pun berkata lelah memukuli orang lain dan ingin hidup tenang. Ia ingin keluar dari pekerjaannya mulai besok. Mendengar itu, Mansik bukannya marah, ia malah ingin mengikuti jejak Sang-hun. Mansik juga telah membuka sebuah restoran barbeque dengan uang yang didapatnya dari pekerjaan itu. 아, 씨발, 나도 몰라. 나도 몰라. 따라하려고 지랄이야. 나 고깃집 할 것도 준비 다 됐고. 오늘 일 끝나고 빨리 와라. Di akhir pekerjaan Sang-hun, hari itu Awan tak bisa datang karena ada hajatan keponakannya. Sang-hun pun bekerja hanya bersama Jaelani. Sang-hun mengatakan setelah pekerjaannya selesai, ia akan mengajak Mansik untuk bertemu dengan kenalannya, yaitu Yonhye. Setelah itu, Sang-hun pun memulai pekerjaannya melakukan penagihan, di mana penghutang pertama adalah ayah dari teman Hyung-in. Hari terakhirnya itu, Sang-hun agak kalem dan tak memukuli penghutang. Malahan, Jaelani lah yang memukuli penghutang dengan brutal hingga membuat Sang-hun tak tega dan menghentikannya. 그만하라고, 이 새끼야, 그만해! Lalu ketika mereka akan pergi, malangnya si penghutang memukul kepala Sang-hun dengan sebuah palu. Jaelani pun kembali memukul si penghutang. Setelah itu, mereka berdua pun pulang dengan Sang-hun yang masih kesakitan memegangi kepalanya. Tak lama, keluarlah darah dari hidungnya akibat pukulan tadi. Lalu ia meminta tisu kepada Jaelani untuk membersihkan hidungnya. Namun bukannya memberi tisu, Jaelani malah memukuli Sang-hun dengan palu tadi hingga tak sadarkan diri. 이 새끼야! 나보고 물줄 대지 말라며. Ternyata Jaelani meluapkan dendam lama kepada Sang-hun dan menganggap Sang-hun telah berubah karena orang yang merubah Jaelani seperti itu adalah Sang-hun. Malangnya, kejadian itu membuat Sang-hun tewas seketika. Sementara kakak tirinya Yonhye dan Mansik bertemu di tempat yang sudah dijanjikan Sang-hun. Mereka pun kebingungan karena Sang-hun tak juga sampai. Malamnya, kabar duka pun tiba. Mereka mendapati Sang-hun di rumah sakit sudah dalam keadaan tewas. Mereka semua menangis sejadi-jadinya, termasuk ayah Sang-hun. Di akhir cerita, Mansik yang telah membuka restorannya mentraktir keluarga Sang-hun, begitu juga Yonhye ikut makan di restorannya. Dan sepulangnya dari sana, Yonhye melihat kakaknya menjadi debt collector, memukuli pedagang kaki lima persis seperti ibunya dipukuli dulu. Dan film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Panjang, guys. Ya, mungkin itu saja yang dapat Mino sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mino lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Mino, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.